Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kan Hulu, Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu tari persembahan Melayu itu haram, kata dia. Kata saya, haramnya di mana? Karena pakai sembah. Sembah itu kan menyembah, bukan Allah. Oh, kalau gitu kita rubah aja, jangan buat namanya tari persembahan. Lalu tari apa? Tari welcome. Tetap haram juga, kata. Kenapa haram? Karena yang menari itu anak gadis, kata dia. Oh, kalau gitu latih anak TK. Karena kalau yang menari anak gadis, yang disambut bupati, gubernur, wali kota, menengok anak-anak TK menari itu, ingat dia anak di rumah kan? Tapi menengok anak-anak gadis, lupa dia bini dia di rumah. Oh, Ustaz ini menyindir ya? Enggak, saya penceramah yang tak pandai sindir menyindir. To the point aja. Semua ceramah saya jelas. Saya berceramah 60 menit. Setelah itu nanti ada solawat. Setelah solawat baca doa. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah mantan. Drone jangan mengganggu sedang ceramah. Kalau drone aja. Kalau ceramah aja. Nah, selagi dia masih hidupkan kamera, lambaikan tangan semua ke atas. Nah, ambillah gambar. Hidupkan semua senter-senter kalian tuh. Api yang pakai senter, hidupkan. Biar supaya direkam nanti untuk acara tahun depan videonya diputar. Hidupkan. Yang udah habis baterai, bawalah charger. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Dah, matikan HP-nya, turunkan tangan. Yang lama-lama berkeringat ketiak. Saya di mana-mana ceramah itu saya tanya dulu sohibul bait, sohibul hajat, supaya jangan sampai kita ceramah ngabiskan waktu, betul? Apa masalah di situ, itu yang kita bahas. Jangan sampai orang sakit perut kita bawa obat sakit kepala. Selesai ceramah tak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung bro. Oleh sebab itu saya tanya dulu, Pak Wali, apa masalah di tebing tinggi? Oh Ustaz Somad, ini orang-orang tua harus diingatkan tentang amanah anak-anaknya. Oke, nanti saya bahas. Tanya pula orang yayasan, Pak Yayasan, apa masalah sekarang? Pak Wali dulu janji ngaspal, belum diaspal juga. Saya orangnya tak pandai, saya berlindung-lindung di balik daun. Simbah daun nampak buah. Makanya banyak orang undang saya sekali, habis itu tak diundangnya lagi. Bisa kita undang lagi, parah kawan itu katanya. Ada pernah saya ceramah di kantor, dibilangnya, Ustadz jangan bahas nanti tentang jilbab karena bini kepala dinas belum berjilbab. Iyalah saya bilang, siapa yang tak berjilbab? Neraka jahanam tempatnya. Pucat lah muka panitia. Hancur kita sekali. 3 bulan tak diundang. Bulan keempat ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang kantor kami? I am coming. Kemarin kan katanya tersinggung. Yang tersinggung tuh mati Pak Ustaz. Rupanya orang ini kalau tersinggung cepat mati. Maka saya ingatkan ibu bapak, siap dengar ceramah saya nih? Tersinggung? Takut. Saya terus terang tak pandai sindir menyindir. Apa kata ketua masjid? Ustaz Somad,
tolong nanti sampaikan ceramah tentang apa Pak Ketua Masjid? Siapa yang bersedekah, sedekahnya diminta lagi, maka kalbil ladzi, lupa pula hadisnya, al-aidu ila hibatihi, orang yang meminta sedekahnya sudah dia beri, dia minta lagi. Kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Ini Ustaz sampaikan kenapa? Karena ada orang nyumbang di masjid kami, dimintanya balik. Sampaikanlah, orang yang meminta sedekahnya seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir itu tak datang. Sejak itu tak mau sih sindir-sindir. Apa gunanya mubazir? Habis suara, habis air liur mubazir kan? Nah, oleh sebab itu ceramah saya jelas, 60 menit. Apa isinya jelas, menyelesaikan masalah. Makanya kalau ada orang mengatakan apa itu soman itu, nggak jelas ceramahnya, otak kau tak jelas. Ada yang perlu saya luruskan. Ada yang perlu saya luruskan ini. Tadi Ustadz Abdul Yasin mengatakan, itu saya garis bawah itu, Ustadz Soman, Ustadz nasional katanya. Terus Pak Wali juga mengatakan Ustadz nasional. Ini harus diluruskan. Saya ceramah ke Melbourne, Sydney, Terengganu, Kelantan, Pineng, Brunei Darussalam. 4 menteri di hadapan saya di Brunei. Jadi ini kata nasionalnya harus diperbaiki. Saya ini Ustadz internasional. Jangan kalian pikir tegaknya Ustadz kaleng-kaleng ini. Wah, sombong kali ya. Bukan sombong. Kita sombong itu tak boleh. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi, tak masuk surga. Tapi sombong kepada orang yang sombong, sodakoh. Yang mana itu orang yang sombong? Kalian tengok YouTube ceramah saya di YouTube, kalau ada yang ngasih gini, itu sombong sih. Itu ceramah, kata dia. Dia tak tahu subscriber kita sekarang sudah 1 juta lebih. Maksud saya nyampaikan ini, jangan lupa like and share. Jelas? Nama pesantren ini Al-Ma'had Al-Islami Al-Hadithah Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah dinisbatkan kepada Bani Hashim. Itu nama Bani Hashim dinisbatkan kepada Muhammad, nama ayahnya Abdullah, nama ayahnya Abdul Muttalib, nama ayahnya Hashim, nama ayahnya Abdi Manaf, nama ayahnya Qusay. Kenapa dia mengantuk? Jadi kalau nanti antum baca Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, kerajaan Yordan Bani Hashim, itu maksud yang di Yordan itu adalah keturunan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sedangkan pesantren ini, pesantren Al-Hashimiyah, dinisbatkan kepada ayahanda Haji Hashim NT. Paham? Jadi kalau ditanya orang, di mana kau sekolah? Di pesantren Hashimiyah. Oh, yang di Yordan itu? Enggak. Apa bedanya? Entah, aku pun tak tahu. Jadi kalau ada anak Hashimiyah tak bisa jawab, wantukan kepala yang ketiang. Kejam kali Ustaz Ninda. Ustaz Somad tuh cakapnya aja kasar, hatinya lembut. Udah jelas? Pesantren Al-Hashimiyah, ayahanda Hashim Nur Thayyib, Hashim NT. Nama istrinya Umi Hajah Zaleha Hashim. Disekolahkannya anak angkatnya namanya Abdul Somad ke pesantren Darul Arafah Medan. Tahun 1993 masuk saya pesantren. Setiap bulan mendiang almarhumah Umi datang, ngantar ikan teri, ngantar bumbu pecal, membawakan durian untuk saya. Tiap bulan dia datang, bukan jemaah, kalian tak pernah nengok. Diantarnya saya ke pesantren, tiap bulan dijenguknya, dikasihnya duit. Rupanya dia terpikirlah untuk buat pesantren waktu nengok Darul Arafah itu, maka disusunlah tim studi banding ke Pulau Jawa, menengok beberapa pesantren, dibelilah tanah ini,
lalu bulan Februari 1994, setahun setelah saya masuk, didirikanlah pesantren. Saya pun ikut mencangkul-cangkul ini, menebang pokok-pokok, menengok pohon coklat dulu banyak dengan almarhum ayah Hasim. Ikut. Apa kata Umi? Itu pesantren, nanti kau sekolah agama, kau sekolah ke Mesir, nanti kau pulang jadi kiai kau di situ. Nanti kau nikah sama si Anu, sama semua saya diurusnya. Sampai sekolah saya, sampai saya pulang Mesir, sampai saya harus nikah sama siapa, sampai dari hulu ke hilir diurusnya kehidupan saya. Tapi anak ini tak tahu diuntung. Dimasukkan pesantren, lari. Pulang dari Mesir, lari. Tapi kalau hidup Umi sekarang mungkin dia tak juga marah sama saya. Memang anakku yang satu ini tak bisa diikat. Jangankan kuikat dengan pesantren, kuikat dengan kursi wakil presiden pun dia tak mau. Wahai almarhumah Hajah Umi Zaleha Hasim, biarlah aku terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang insya Allah aku akan pulang. 24 tahun umur pesantren Al-Hashimiyah, saya pun datang menyampaikan tausiah di hadapan Bapak Ibu. Apa pelajaran yang bisa diambil? Pertama, maka orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Sedangkan saya aja anak angkatnya begitu dia mengurus, apalagi anak kandung diurus. Padahal beliau bukan emak-emak tak ada kerjaan, PKK, perempuan kurang kerjaan. Umi ini ketua Dharma Wanita Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Umum Raya DLL AJR Sumatera Utara, bukan kabupaten kota. Sibuk dia wanita karir, seluruh Sumatera Utara ini dia mengurusnya. Tapi dia masih sempat mengurus anak angkatnya masuk pesantren, menjenguk, ditanya cemana. Dulu di rumah, saya serumah dengan beliau dari tahun 90 sampai 93 sebelum masuk pesantren. Maghrib ke Isya tamu tak ada yang masuk. Kemana dia? Di kamar baca Quran 1 juz. Sebulan dia khatam sekali 30 juz. Setahun dia khatam 12 kali. Sanggup kalian? Pucat. Oleh sebab itu apa maknanya? Jadi kalau hari ini kita berhasil dengan peninggalan ini adalah doa-doa perempuan solehah dan orang-orang yang baik, maka dididik. Tapi beliau caranya tak pernah sekalipun dia melarang saya, Somad, sini, jangan kau pacaran, jangan kau bercewek, jangan kau ada kawan perempuan. Tak pernah dia larang saya. Tahu bagaimana cara supaya saya tak pacaran? Mau dengar ceritanya? Waktu saya kelas 2 sanawiyah, dipanggillah oleh kakak saya, Putri Triana Lailatul Barkah, Laila Hasim. Mat, sini dulu. Ya, kau udah akil balik? Sudah. Kami mau ke Mekah ini. Ayah ke Mekah, Umi ke Mekah, Bang Ika ke Mekah, Kak Emma ke Mekah, Bang Ian ke Mekah, Kak Lila ke Mekah. Kau mau ikut? Iyalah. Waktu itu ongkos haji 7,5 juta. Bayar saat itu langsung berangkat. Bukan macam sekarang. Sekarang store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Berangkatlah saya haji tahun 92. Waktu itu umur saya 15 tahun. Masuk koran waspada, jamaah haji termuda Provinsi Sumatera Utara, Abdul Somad. Jadi masalah viral ini saya udah lama. Sudah lama. Tapi efek berangkat haji itu luar biasa. Pulang saya haji, satu pun tak ada cewek-cewek itu mau ngobrol sama saya. Apa kata mereka? Jangan ngomong sama Pak Isi, jangan ngomong sama Pak Isi. Datanglah Mak Ian. Mak Ian ini ayah Mahyudin, Ustadz Mahyudin yang ngaji tadi, adik Umi. Kata Mak Ian, Mat, ya Mak, kau kan udah haji, ya Mak, kalau kau pacaran, haji kau batal. Maka saya sampai tamat aliyah 96, tak ada pacar saya. Setengah pun tak ada, yang kan satu. Sampai ke Mesir saya kuliah. Di Mesir juga 4 tahun tak ada pacar. Mana persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400, perempuan 2.100, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat.
Akhirnya pulang, lanjut lagi kuliah di Maroko. Akhirnya pulang. Sekarang coba kalian tengok di komen-komen di YouTube, di Google, di Instagram, apa kata mereka? Coba baca komen-komen. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Baru tahu kalian kan? Artinya apa? Orang tua jangan sampai kalian suruh anak kalian mengaji, baca Quran, ngaji sana, ngaji. Tapi emaknya tak pernah baca Quran. Umi ini tak pernah nyuruh saya baca Quran, enggak. Tapi dia membaca Quran dari maghrib sampai ke isya. Dibawanya saya ke rumah Syekh Azra'i Abdul Raub di tepi Sungai Deli, mengaji tahun 90, hatam tahun 1993. Saya tak tahu siapa Syekh Abdul Raub ini. Setelah beliau meninggal baru saya baca Quran. Telah meninggal dunia Syekh Azra'i Abdul Raub, orang yang pernah belajar di Makkah 15 tahun, pernah menjadi dewan juri hakim internasional 4 kali di Makkah Al-Mukarramah. Takbir. Ngaji kami di sana dengan Kak Lila, dengan ibu-ibu perempuan DLL AJR. Kenapa dipasang lampu? Karena kalau tak pakai lampu muka Ustaz hitam. Salah kalian lah. Kenapa tak dari tadi kalian pasang lampu sorot di situ? Kan salah saya. Ustaz ceramahnya di sana, saya tak bisa ceramah jauh-jauh dari audiens. Tak masalah, bukan saya marah-marahnya lah kan, tak usah. Jangan sampai kalian pegang gini, nanti 2 hari tangan pegang. Tak apa-apa, jamaah itu udah kenal sama saya. Walaupun ditengoknya muka hitam, dia tahu. Udah tahu dia, ini pasti panitia tak betul kata dia. Nah, Ustaz ini cakapnya menyinggung hati, sakit hati kita itu. Nah, jarang orang sakit hati sama saya. Asal sakit hati balik mati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ibu tidak bisa melarang anak, jangan kau pakai celana pendek, jangan kau pakai rok pendek. Tapi emak di rumah pakai celana pendek. Tak pernah saya menengok rambut Umi itu. Padahal emak saya, anak-anak kandungnya ini lahir dari rahimnya, tapi aku lahir dari hatinya. Tidur saya malam, datang dia di selimutinya. Saya tak tidur, pura-pura tidur aja. Datang di sini. Dia sayang sama saya. Tak pernah dia marah sekali. Pernah suatu hari dibawa kami oleh Syekh Azra'i Abdul Raub ke arah Tembung. Sampai di acara itu qori-qori internasional mengaji. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya menengok atu-atu orang-orang tua semua. Tak ada anak muda. Saya pun pulang, cabut saya. Besok mengamuk saya Azra'i. Somad, tak ada anak-anakku bawa ke majelis itu. Kau ku bawa karena kehormatan. Kenapa kau lari kemarin? Dalam hati saya mak kacau sekali. Pulang saya sangka Umi marah waktu tak ada. Senyum aja dia. Tak pernah dia marah sama saya. Tapi cara dia ngasih tahu lembut. Dia tidak ngasih tahu dengan kata-katanya, tapi dia ngasih tahu dengan perbuatannya. Dia tahu ini anak suka mengaji, dibawanya saya mengaji untuk tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah dengan Syekh Azra'i Abdul Raub. Tapi untuk belajar nahawan, bayati, soba, sika, jaharka, ras, dibawanya saya kepada Ustadz Fadlan Zainuddin. Tahu? Ustadz Fadlan Zainuddin itu juara internasional dari Sumatera Utara, Indonesia, seluruh dunia qori dikumpulkan. Juara satunya Ustadz Fadlan Zainuddin. Rumahnya di jalan arah ke Belawan. Dibawalah saya mengaji ke sana. Umi itu langsung membawa ke guru, dan gagal karena suara itu macam kambing ditarik. Tapi dia tak pernah marah, senyum aja dia. Walaupun tak dapat. Oleh sebab itu maka ibu-ibu sekalian, arahkanlah anak-anak kalian kepada yang baik-baik. Masukkan dia ke pesantren, ajarkan. Tebing Tinggi Deli sudah punya program yang bagus. Apa nama programnya? Maghrib mengaji. Tapi gimana anak-anak mau ngaji? Maknya cuma nyuruh aja, ngaji sana, ngaji. Mak tak ngaji, mak udah dewasa. Jangan heran anak kita jadi tuyul karena emaknya sundel bolong, ayahnya genderuwo. Komplit lah. Oleh sebab itu maka peran ibu luar biasa. Emak angkat saya sudah meninggal, tapi emak kandung saya masih hidup. Emak kandung saya pun begitu juga. Dulu sebelum mengaji dengan Ustadz Azra'i Abdul Raub, dialah yang membawa ke tempat guru mengaji. Ustadz, ini anakku namanya Abdul Somad.
Ini ada beras 1 kaleng sama minyak lampu untuk guru mengaji. Ini ada alif-alif, alif di atas alif, bawah i alif, depan u, a i u. Kalian ngaji begitu? Udah tua nanti. Anak-anak sekarang ngaji tidak begitu lagi. A bataba batata batasa basaba. Ada yang komplain nampaknya. Oleh sebab itu maka ibu, kenapa dari tadi Ustadz membahas ibu sama umi sama emak? Kenapa ayah tidak? Ayah ini sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi anak-anak berhasil ini karena ibu yang luar biasa. Maka jangan pernah kalian menyepelekan ibu. Sorga di bawah tapak kaki. Pernah tak kalian baca hadis sorga di bawah tapak kaki Ustadz? Pernah? Mana ada? Oleh sebab itu maka ibu, apa kata Nabi? Ummuka. Apa kata Nabi? Ummuka. Apa kata Nabi? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru kata Nabi, bapakmu. Kenapa ibu sampai dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Kalau kalian mau dapat 4, 3, cobalah yang 3. Coba, kalau mau tahu kalian rasanya mengandung, balik dari sini, beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau mau tahu kalian rasanya melahirkan, pulang dari sini, beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Udah tahu kalian rasanya. Nih, yang di belakang saya ini, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Komandan Brimob, semua laki-laki yang hebat-hebat ini keluar dari rahim perempuan. Kalau begitu siapa yang hebat? Laki-laki apa perempuan? Bapak Wakil Bupati Kabupaten Batubara, bapak-bapak, tuan-tuan guru, pimpinan pondok-pondok pesantren, semua tamu VVIP, very very important person. Semua laki-laki ini keluar dari rahim perempuan. Ada tak laki-laki bilang, aku keluar dari tabung gas 9 kilo? Kau lahir dari mana? Aku lahir dari bencong. Ada? Mana ada? Oleh sebab itu bersyukurlah perempuan-perempuan yang baik ini dari pesantren Al-Hashimiyah, kalianlah akan melahirkan generasi pimpinan masa depan. Oleh sebab itu yang lajang-lajang, tak usah kalian susah mencari perempuan, datang aja kalian ke Hashimiyah. Insya Allah, tapi jangan sekarang. Selesaikan dulu sekolahnya, kuliahnya, habis itu kalian pun datang, kupinang kau dengan bismillah. Pak, kupinang anak bapak dengan bismillah, makan kau lah bismillah dulu. Hai bapak-bapak, jangan kalian matre, jangan kalian menengok harta. Dunia kalian kejar, akhirat akan melayang. Tapi kalau akhirat yang kalian kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki kalian. Betul? Itu orang-orang yang ngejar dunia, yang menempel gambar baliho di pokok-pokok kayu, bolak-balik nempel. Yang muda, yang berkarya, coblos nomor sekian. Datang pula yang tua pun tak kalah juga. Maka niatkanlah kalian itu membuat untuk menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin, mencari ridha Allah. Mudah-mudahan caleg-caleg kita, calon presiden, calon wakil presiden, calon DPR, DPRD, DPD, semuanya itu nanti terpilih orang-orang peduli pada pondok pesantren. Takbir. Ustadz Somad cuma ceramah, keluarkan APBD untuk pesantren, keluarkan APBD untuk pesantren. Ustadznya berapi-api, jamaah berair-air, mences, tidur, tak bisa. Tapi kalau terpilih anggota Dewan Legislatif, apa kata mereka? Kalau saya terpilih nanti, saya akan perjuangkan 3. 1, APBD sekian persen akan dialokasikan untuk pesantren. Setuju? Sekolah-sekolah umum, SMP, SMA akan masuk 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Dari IAIN, dari STAI, alumni pesantren, masuk fakultas tarbiyah, menjadi guru di sekolah umum. Penting apa tak penting? Penting. Yang paling penting adalah mereka calon-calon anggota legislatif mengeluarkan perda zakat potong atas, sehingga fakir miskin, anak yatim bisa hidup sejahtera. Kenapa? Karena zakat
Jadi insya Allah 17 April akan kita pilih orang yang peduli pada agama. Takbir. Ustadz Somad bukan jurkam, Ustadz Somad bukan orang partai. Hai Panwaslu, hai Bawaslu, Somad tak pernah menjadi jurkam apapun. Orang kalau ngajak saya jadi jurkam, dia mau nawarin apa? Nanti akan kami jadikan menteri. Menteri masih bawah wakil presiden. Nanti kami jadikan duta. Untuk apa aku duta? Belum jadi duta pun aku lebih lama di pesawat daripada di bumi. Abdul Somad hanya ingin bercerita kepada umat bahwa suara yang banyak ini jangan sampai mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Orang yang mubazir itu kalau baca auzubillah, setan tak mau pergi. Auzubillah minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa. Aku tak mau pergi. Kita kan sesama setan kan. Tadi saya mulai ceramah jam 10. Sekarang sudah jam 10.30. Selesai satu pembahasan. Apa dia? Pendidikan anak dimulai dari ibu. Tanya orang-orang yang hebat ini. Punya ibu yang hebat. Tanya itu siapa yang perempuan yang hebat-hebat itu. Melahirkan anak yang hebat. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman-tanaman yang cantik. Bunga mawar, bunga melati, bunga tai ayam. Tapi tanah yang tandus, kering kerontang, hanya akan mengeluarkan tanaman kaktus. Ditengok tak menarik, dicium tak berbau, silap-silap hidung bengkak. Tak ada. Oleh sebab itu maka walaupun bibitnya mantap, bebeknya oke, tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, dia akan mati. Maka peran ibu luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Saya melihat orang tebing tinggi Delhi ini hampir tak ada yang tak berjilbab. Berjilbab semua. Oh, ada yang tak berjilbab? Oh, laki-laki. Berjilbab semua. Entah malamnya aja, wallahu a'lam. Maka jangan sampai tadi di jalan, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Saya tak sampai hati tak buka kaca. Saya buka lah. Pas saya buka, melambai ketiak nampak. Pakai baju you can see. Ustaz. Ah, ilaha illallah. Saya bukan menengok, tertengok. Astagfirullah. Dulu orang malu pakai baju pendek. Sekarang kita menengoknya malu. Menengoknya kita malu. Goyang ketiak udah macam leher onta. Untung malam. Kalau sempat siang tak lalu makan 3 hari. Terbayang ya ketiak. Oleh sebab itu maka kalau kalian menengok ada anak perempuan di tepi jalan, jilbabnya melayang, roknya terbang, rambutnya dicat pirang, make upnya kanan biru kiri hijau, itu kira-kira anak kecil itu punya guru siapa? Gurunya di rumah? Emaknya. Oleh sebab itu kalau ada yang tidak baik, negeri ini menjadi baik kalau perempuannya baik, dan perempuan yang baik itu adalah dididik di pondok pesantren Al-Hashimiyah. Nah, selesai satu masalah perempuan, masuk masalah yang kedua. Apa dia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Manusia mati meninggalkan nama. Al-Hashimiyah diambil dari Ayahanda Hashim, nama yang baik. Siapa nama-nama pejabat yang hidup sezaman dengan Ayah Hashim? Kepala dinas, kepala kantor, kepala badan yang ada kepala, yang tak ada kepala. Ada kalian ingat nama-nama kepala dinas, nama bupati, nama wali kota di provinsi Sumatera Utara ini yang sezaman dengan Ayah Hashim? Hilang semua. Tapi kenapa namanya kekal abadi? Karena dia mendirikan pesantren. Kenapa muncul ide mendirikan pesantren? Karena 93 Abdul Somad masuk pesantren. Sedikit banyak dapat juga saya setetes 2 tetes. Amal jariah itu apa maknanya? Ini pelajaran, wahai Bapak Wakil Bupati Batubara. Hadir beliau. Bapak paling lama 2 periode, Pak. Habis itu Bapak berhenti. Itu pun kalau KPK tak datang. Maka Pak, kalau ada tanah di Batubara, 5 hektar, buatkan pesantren di situ. Apa nama pesantren? Sesuai nama Bapak lah. Ayah Hashim dibuatnya Hashimiyah. Kalau Somad, Somadiyah.
Terserah Bapak. Wahai Bapak wali kota tebing tinggi, sekarang memang pesantren sudah banyak, tapi pesantren yang banyak ini belum seimbang dengan jumlah anak-anak kita. Oleh sebab itu maka ada tanah, buat lagi pesantren. 1 juta pesantren di Indonesia, itu yang akan mendidik bangsa ini menjadi lebih baik. Takbir. Bapak polisi buat juga. Apa nama pesantrennya? Al-Polisiyah. Keren. Saya pergi ke panti asuhan. Panti asuhan namanya Tunas Harapan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam Ustaz Somad. Ada pengacara, ada dokter, ada ustadz, ada tentara, ada polisi. Siapa yang paling banyak nyumbang ke panti ini? Apa kata Bapak Kepala Panti? Yang paling banyak nyumbang adalah polisi. Oleh sebab itu kalau ada kalian yang tertangkap polisi, jangan marah. Duit yang kalian bayar tuh untuk kesumbangan, untuk kebaikan-kebaikan. Malam ini kenapa Ustadz Abdul Somad bisa ceramah leluasa, lancar, tak ada hambatan? Karena Bapak polisi. Tadi begitu saya sampai, turun dari jembatan, masuk Kampung Sumut, bapak-bapak polisi sudah berbaris. Dalam hati saya, belum lagi aku jadi kemarin, kalau sempat jadi. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan pada bapak-bapak polisi. Malam tadi kami berangkat dari Bagan Batu jam 12. Selesai tablik akbar Bagan Batu jam 12, meluncur mau mengejar ke kisaran jam 4 subuh. Bagan Batu jam 12, kisaran jam 4 subuh. Itu saingan kami cuma satu aja, Valentino Rossi. Jam 2 malam pun ada polisi. Wah. Akhirnya dari mana ini? Dari Riau. Mana sosok semua semua. Pas ditengok, Ustaz Somad. Apa kabar Ustaz? Sehat? Mau kemana? Mau balik kampung, mau kisaran? Ustaz silakan Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi ini dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan badannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa Ustaz angkat betul Pak polisi? Biar jangan ditangkapnya dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka gunakanlah kekuasaan. Engkau menjadi sekda, engkau menjadi kepala dinas, engkau menjadi bupati, gubernur, wali kota. Ingat, sampai masanya engkau akan mati. Bila Israel datang memanggil jasa. Tapi lagu ini jangan dinyanyikan ketika pejabat datang sebelum menurunkan bantuan. Artinya apa? Ayahanda Hasyim ente sudah membeli tanah, mewakafkan yayasan, membangun lokal. Lalu kita apa yang kita lakukan? Yang punya duit kasih duit beli semen, yang mau ngasih batu kerikil datang kemari. Tadi saya dengar Ustaz Abdul Yasin mengatakan tidak bisa menerima murid ajaran baru karena tidak cukup lokal. Berapa lokal yang perlu? Berapa lagi? Katanya. Bapak mau membantu? Enggak, saya nanya aja. Bantulah, tolonglah. Mana tadi yang bawa kotak-kotak? Mana? Yang bawa kotak tadi mana? Jalanlah kalian. Udah kubuka pintu dah. Apa lagi? Jalan. Jangan lupa satu kotak naik kemari. Karena ikan-ikan yang besar di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Saya masih juga. Saya kan mau masuk surga juga. Emangnya masuk surga itu bupati, gubernur, wali kota aja. Kalian pikir saya tak berduit? Dan orang soleh-solehah yang sudah punya anak-anaknya dari anak soleh-solehah, yang sudah meninggal dunia di lapangan Allah kuburnya, yang belum menikah ditemukan Allah jodohnya, yang udah nikah bisa nikah sekali lagi. Saya Bu mancing Bapak, kira-kira keceplosan dia, ya rupanya ya amin. Dia tak tahu bininya merekam dari samping. Nah, awas kau balik nanti di rumah. Balik nanti ke rumah. Kenapa tadi waktu Ustaz Somad bilang kau amin kan? Tak ada aku ngamin kan. Ini rekamannya. Lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang cincinnya 3, yang gelang emasnya banyak, yang rantainya banyak. Ketika ibu meninggal, kira-kira gelang, subang, antai, ranting itu siapa yang ngambil? Mereka akan ngambil untuk modal kawin lagi.
Ibu ketawa sekarang, silakan buktikan cakap saya. Kalau ibu tak percaya, nanti jam 12 pura-pura mati. Sampai jam 12 bilang, bang, pura-pura mati. Jam 12 ibu pura-pura mati, jam 2 itu mulai mereka preteli satu-satu. Nah, pas nanti mereka pegang, disitulah ibu pegang tangan mereka. Belum lagi bang. Tapi jurus ini tak bisa lagi dipakai karena sudah bocor. Nanti jurus baru ku kasih, 4 mata ku kasih. Ustadz ini nggak enak aja ceritanya. Kalau kita punya cincin, punya gelang, punya subang, punya rantai, punya anting, dia bilang perempuan yang mati. Oke, kalau gitu kita balik, laki-laki yang mati. Setuju? Setuju mereka bang? Bapak pikir selama ini mereka berkata, bang jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Gombal. Waktunya aku bilang bapak mati, ketawa mereka semua. Mati mereka. Tanah yang luas punya bapak akan dibagi-bagi kepada ahli waris. Tapi ada satu tanah yang tak dibagi. Mana? Tanah wakaf pondok pesantren. Karena tanah wakaf la yuba'u, tak boleh dijual. Wala yurathu, tidak diwariskan. Wala yuhabu, tidak bisa dihibahkan. Kenapa? Karena dia milik yayasan untuk pendidikan agama Islam. Yang lain, tanahmu sejauh mata memandang, kebun sawitmu, kebun karetmu, kebun kelapamu, habis dibagi-bagi. Istri mendapat gono. Apa arti gono gini Ustaz? Kau begono, aku begini. Dijual tanah kalian, dapat 5 miliar. Gono gini, berapa ibu dapat? 2,5 miliar. Kalau udah 2,5 miliar di tangan, make up. Make up. Apa arti make? Membuat. Up, naik. Semua yang turun, naik. Pipi turun, naik. Dagu turun, naik. Hidung turun, naik. Diperiksa wajah tuh, kresek semua isinya. Hidung silikon, dagu silikon, bertahan 2 bulan. Masuk bulan ketiga, turun. Pas macam monyet Kalimantan. Oleh sebab itu maka yang kau asik beli makanan, makan ini, makan ini, makan ini, pesta kuliner, ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa malabista, shopping sana shopping sini, beli baju, beli tas kulit. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan ke dalam kotak tadi, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Ustaz Somad ceramah, mohon maaf Ustaz, ini saya tak pandai, kira-kira kalau hitung pukul rata sebesar ini lapangannya berapa ribu ini? Hah? 15.000? 15.000 kata Ustaz. Tak mungkin Ustaz, 15.000. Yang tak percaya, hitung sendiri. Berdiri kan di pintu keluar nanti, setiap keluar kasih 1, 2, 3, 4, 15.000. 15.000 yang mendengar malam ini. Kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, ada kalian mau ganti-gantian sip-sipan masuk kubur? Anda mau? Yang di sini 15.000, yang nonton di YouTube www.youtube.com. Belum lagi yang di FB. Ustaz ada juga FB-nya? Ada. Mana FB Ustaz? Itu yang followernya 1,4 juta itu. Instagram punya juga? Ada. Mana dia? 7,5 juta. 7,5 juta tambah 1,4. Berapa itu? 8.900.000 orang. Tapi ketika mati tetap menghadap Allah sendiri sebatang kara. Hartamu tinggal, rumahmu tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Mana yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Tuh duit yang kau masukkan ke kotak tadi. Ada orang mati bawa ATM? Ada orang mati bawa dompet? Tak ada. Dompet tinggal, ATM tinggal. Tapi duit yang kau masukkan ke kotak tadi, lama membuka dompet mencari. Apa yang kau cari? Pati murah bawa golok, 1.000 perak. Oleh sebab itu maka yang tidak mau bersedekah tak apa-apa, saya tak memaksa. Tapi ingat doa malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, berilah ganti orang yang bersedekah tadi ya Allah. Hadis Sahih Bukhari. Yang berdoa bukan ustaz, bukan ulama. Yang berdoa adalah malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah tadi, beri dia ganti. Apa kata malaikat? Yang menengok orang tak bersedekah, dia berdoa juga. Yang kalian pikir malaikat ada yang tak berdoa?
Ada. Apa kata malaikat yang berdoa satu lagi? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakan dia. Gimana? Udah agak terasa? Ada orang namanya Bakhil bin Kedekut bin Sampili bin pokoknya pelit bin macam-macam lah, minta ampun kalau makan sama dia, pas giliran bayar pura-pura mencret. Mbak berapa? Aduh sakit. Pelit, minta ampun, setetes pun tak mau. Tapi rupanya Allah Maha Adil, tak ada angin, tak ada hujan, macam-macam datang silih berganti. Akhirnya duit itu keluar juga. Begitu ngambil uang di ATM, tiba-tiba keluar dari ATM ada orang memukul bahu. Tatap mata saya. Sebutkan berapa pin. Habis. Ustaz Somad, hilang duit saya kemarin 100 juta. Kemarin kau ada sedekah? Enggak. Mampuslah kau. Ustaz janganlah kasar kali Ustaz, lembutlah sedikit. Mampuslah kau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa tadi yang tausiah di hari ulang tahun pesantren Al-Hashimiyah yang ke-24 Ustaz Somad? Apa aja yang dia bahas? Pertama, peran seorang ibu dalam membentuk generasi pemimpin masa depan. Yang kedua, pentingnya bersolawat pula katanya. Awak dari tadi cerita duit dibelok-belokkannya. Pentingnya bersolat. Pentingnya bersolawat. Pentingnya bersomat. Kita mau bahas pentingnya bersodakoh. Kulumri. Baru saya yang paham, rupanya ada gambar saya di layar. Di kanan satu, di kiri satu. Masya Allah, tabarakallah. Malam ini lengkaplah sudah. Kenapa perlu dipasang itu? Karena kalau tak dipasang nampak Ustadz itu jauh. Tapi kalau dipasang yang di sana pula bisa menengok. Ada pula sebagian mereka tak mau nengok sini, nengok situ aja. Kenapa kau tengok situ? Lebih ganteng Ustadz yang gelap daripada yang terang aja. Memang kata-kata dia itu tak apalah keras, tapi menyentuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Ustadz Somad ini ingin sampaikan adalah supaya hidup kita yang singkat ini jangan sampai kita mati tak membawa apa-apa. Pernah berkuasa tapi tidak pernah menolong agama Allah. Siapa namanya? Fir'aun. Pernah punya harta tapi tak pernah menolong agama Allah. Siapa namanya? Qarun. Pernah punya ilmu tapi tak pernah menolong agama Allah. Siapa namanya? Haman. Inna Fir'auna wa Haman. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman wajududahuma dan bala tentaranya kanu khatiin, mereka sudah salah keliru menilai kehidupan, matilah mereka dalam neraka jahanam dan tak mendapatkan apa-apa. Mudah-mudahan kita selamat daripada Fir'aun dan Haman. Peran ibu mendidik anak sudah, bapak-bapak ibu bersedekah sudah. Yang ketiga yang ingin disampaikan Ustadz Somad adalah apa kata Pak Wali Kota Tebing Tinggi tadi? Untuk almarhum Ayahanda Haji Hasim NT dan almarhumah Hajah Zaleha Rangkuti, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok mau Bapak Ibu diajak Pak Wali baca Fatihah untuk orang meninggal? Emangnya sampai Fatihah kita tadi? Mulai ragu kan? Sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Sampai. Sekarang banyak orang bilang tak sampai. Baca Quran untuk orang meninggal katanya tak sampai. Saya sudah sebutkan dalil-dalilnya, tetap juga dia tak percaya. Saya tanya, siapa nama lengkapmu? Untuk apa? Nanti kalau kau mati, ku kirim Al-Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kau kasih kabar. Kita nanti malam saya dalam perjalanan ke Medan. Karena besok pagi saya akan berangkat dari Kuala Namu menuju Samarinda. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya Ustadz sibuk. Dalam perjalanan ke Kuala Namu lewat di kuburan. Apa ucapan kita waktu lewat di kuburan? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur. Panjang Pak Ustaz. Iya, kami pendek aja. Apa kau baca? Assalamualaikum ya alal kubur. Jadilah daripada dia sama sekali. Ini ada orang sekarang lewat di kubur nyantai aja. Lewat di kubur bukan baca doa. Sampailah asapnya ke situ.
lewat di kubur diajarkan Nabi, hadisnya sahih kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, kalau lewat kubur baca doa, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqlimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan doa sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa in khatimul Quran, sebagus-bagusnya dibacakan sekhatam Quran. Anak pesantren Al-Hashimiyah berkirim untuk Ayahanda Hashim Al-Fatihah. Itu level bawah, yang paling bagus sekhatam Al-Quran. Saya tidak mau ngetes kalian. Udah kalian baca? Udah kalian baca? Enggak. Mudah-mudahan yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, kalian laksanakan besok. Satu orang satu khatam, bagus. Habis maghrib ke isya satu juz, dan 30 malam 30 juz. Sampaikan pahala bacaannya. Yang paling bagus satu khatam. Kalau tidak sanggup satu khatam 30 juz, qalbul Quran, hati Quran. Apa hati Quran? Yasin wal Quranil Hakim. Paling bagus sekhatam. Tidak sanggup Yasin, tak sanggup Al-Fatihah, tak sanggup Al-Fatihah innalillah. Jadi nanti kalau ada orang yang nanya apakah sampai bacaan Quran untuk almarhum Ayahanda Hashim ente, almarhumah Ibunda Umi Hajah Zaleha Hashim Rangkuti, maka sampai pertama karena melewati kubur disuruh mengucapkan salam, sedangkan salam untuk orang meninggal sampai, apalagi bacaan ayat-ayat Quran. Salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, itu salam saya tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab, itu salam imam waktu sholat isya tadi, assalamualaikum warahmatullahi, itu tak boleh dijawab. Dan kalian jawab di belakang, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Nanti saya pulang, lalu kemudian waktu ke airport lewat di makam, lalu saya ucapkan salam ke makam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Menjawab mereka, waalaikumsalam. Pingsan tak jadi ke Samarinda besok. 2. Nabi mencabut pelepah korma, dicucukkannya, janganlah cucuk Pak Ustaz, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ke makam ya Rasulullah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selama pelepah korma ini bertasbih, maka tasbihnya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Apa kata Imam An-Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah santriwan santriwati Al-Hashimi, sampai bacaan Fatihah kalian. Yang ketiga, Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan. Umar bin Khattab, khalifah kedua, pengganti Abu Bakar, berpesan. Dia punya anak laki-laki namanya Abdullah. Kalau aku mati, andaiku mati, kalau aku mati nanti, bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, dan bacakan ujung kakiku, ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Anak-anakku, adik-adikku nanti kalau ditanya orang, sampai pada sampai. Mana dalilnya? Tunggu sebentar ya. Ini dalil-dalilnya. Mana dia? Ini dengarkan MP3 Ustaz Somad. Dulu santri-santri nulis, kalau Ustaz ngomong tuh nulis. Ini santriwan santriwati Al-Hashimiyah satu pun tak ada yang nulis. Kenapa kalian tak nulis? Ustadz zaman jadul. Kalau ada ceramah nulis, kami sekarang tak pakai lagi. Kami sekarang sudah bersahabat, sahabat kami rajin direkamnya semua. Siapa nama kawan kau tuh? Sony. Satu lagi Panasonic. Satu lagi Samsung. Satu lagi Oppo. HP kalian itu gunakan untuk merekam. Anda tidak bisa merekam, ini ada pakar-pakar IT yang punya kamera-kamera. Oleh sebab itu anak pesantren Al-Hashimiyah, jangan hanya sebatas punya ilmu, tapi kalian bisa menyebarkannya ke seluruh dunia menurut keahlian kalian masing-masing. Tamat dari Al-Hashimiyah, masuk nanti kemana? Ke Fakultas Sains Teknologi. Amin. Kalian jadi sarjana sains teknologi, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya mantap, bahasa Jawanya mantap, drama dia. Ladies and gentlemen, kepala buku disempel semua. Sayyidati sadati fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati natakallamu an qadaya Falastiniyah.
maka dia ngomong semuanya tentang asa yakun hadzal liqa'an thayyiban mubarakan fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah natakallam, maka semua orang mengangguk. Apa yang kau anggukkan? Entah, aku pun bingung, macam kumur-kumur aja dia keluar. Ustaz, anak saya mau saya kirim ke Mesir Pak Ustaz. Yang mau ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Bapaknya Pak Ustaz. Tak bisa, nanti bapaknya jadi Ustaz, anaknya jadi Fir'aun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu wali santri yang hadir malam ini, yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, tidak hanya pesantren Al-Hashimiyah, pesantren-pesantren yang hadir malam ini, para buya alim ulama, para tuan-tuan guru yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba, pakai sabu-sabu, pakai pil rohypnol anjing gila, pakai ganja, pakai mix-max, kasbek, vodka, tua, macam-macam. Hafal juga Ustaz ini minuman-minuman. Dan jangan pemakai juga Ustaz ini dulu. Udah sampah karpet lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padi kita tanam tumbuh lagi rumput, betul? Apalagi rumput itu betul yang kita tanam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meninggalkan anaknya di pesantren, apakah tak rindu? Apakah tak rindu? Tanya emak saya. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko. Coba tanya, Mak, dulu waktu Ustaz Somad di Mesir itu rindu tak, Mak? Rindu. Tapi lebih baik setelah saya pulang, saya punya anak, rindu sama anak, baru saya tanya, Mak, dulu waktu aku di Mesir rindu tak? Rindu. Kenapa tak pernah sekalipun nelpon bilang, nak, aku rindu nak. Kalau aku bilang rindu, kau balik. Kalau kau balik, kau jadi hantu. Dulu di pesantren, cabut. Maka aku kirim. Cabutnya aja jadi gini, bayangkan kalau tak cabut. Sombong kali Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1998 penerimaan mahasiswa ke Al-Azhar Kairo, terpilih 100 anak Indonesia, diantaranya Abdul Somad. Berangkatlah saya ke Kairo, naik pesawat dari Jakarta, Royal Jordan Airlines. Kenapa naik pesawat itu? Itulah tiket yang paling murah. Turun di Kairo, pakai jas, pakai dasi, pakai jaket kulit, pakai kacamata hitam, pakai topi, macam preman-preman gangster tuh. Turun begitu 1 jam, keringat, musim panas. Mau lihat piramid, dulu nengok piramid cuma di TV. Masya Allah, tabarakallah. Melihat sungai Nil, disinilah dulu Fir'aun dihanyutkan, menghanyutkan Musa, dihanyutkan ibunya karena mau disembelih. Cantiknya Masya Allah. Melihat museum, melihat masuk ke kelas, tiba-tiba melihat syekh guru-guru di Al-Azhar ngomong, في هذه المناسبة سعيدة تنفعنا فإن أهل الإسلام في الصدر أوسط لن تتحقق إلا بانسحاب الإسرائيلي من الأرض المقدسة. Apa kata dia? Gara-gara apa? Gara-gara dulu di pesantren main. Coba dulu kalau saya tamat pesantren, mungkin udah doktor saya sekarang. Ini tetap juga Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Saya tidak ingin kalian cuma LCMA, saya ingin kalian menjadi doktor dan profesor. Tapi walaupun ilmu kalian banyak, kalian tetap beradab, tata krama, sopan santun, budi bahasa. Al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Takbir. Jadi saya mulai jam 10, sekarang pas jam 11. Jam saya tak pernah berdusta. Andai tak saya bawa pun jam ini, saya sudah tahu bahwa saya sudah ceramah sejam. Dari mana? Dari kaki kesemutan. Janji saya tadi ceramah 1 jam, habis itu nanti bersolawat. Selama berselawat ini ada program, tak tahu saya entah apa namanya, dengarkan saja baik-baik, siap-siap dengan program ini. Baru nanti saya baca doa, setelah itu kita pulang, dan besok ada sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Jangan pulang beranjak dulu, karena puncak kajian ada pada doa. Setelah doa baru kita bubar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.